Shalom, shalom jemaat JKI Penuai, apa kabar siang hari ini? Pasti luar biasa. Amin. Ubahlah hidupmu hari ini. Jangan bertaruh di masa depan nanti. Bertindaklah sekarang tanpa ditunda-tunda lagi. Dalam Amsal 13 ayat 12 berkata, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Menunda melakukan kewajiban dan tanggung jawab seringkali menjadi penyebab utama hilangnya harapan dan kesempatan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari siang hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh antusias, sukacita bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom JKI Penuai Wolonggong. Kita akan beribadah kembali secara online. Mari satukan hatimu dan hatiku, datang menghadap Tuhan untuk kita membawa persembahan puji-pujian kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu, berkat-berkat-Mu, perlindungan-Mu. Saat ini kami mau pakai waktu ini untuk beribadah ya Tuhan. Sekalipun lewat online, tapi kami tahu Kau Allah yang melihat kami. Kau Allah yang hadir Tuhan ketika kami merindukan Engkau, memanggil nama-Mu Tuhan, dan membawa puji-pujian untuk bersekutu dengan Tuhan. Kau hadir penuhi kami, anak-anak-Mu dimanapun berada. Biar hadirat-Mu memenuhi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita siap memuji Tuhan. Biarlah di antara kesibukan kita tetap memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Pujikan lagu ini, Pilihanku. Nyanyikan bersama. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Serukan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Amin. Nyatakan, Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat.
kita memilih Allah, Sang Pencipta langit dan bumi dan menciptakan hidup kita, tentu kita akan memiliki semua yang baik, yang penuh dengan damai sejahtera. Sebab Dia Allah yang memelihara hidup kita, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan mengubahkan hidup kita senantiasa, yang menguatkan kita, yang mengajari kita jalan-jalannya. Renungkan kasih Tuhan, Dialah Bapa yang mengasihi kita, yang mendengar seruan hati kita kapanpun dan dimanapun saat kita datang kepadanya. Biarlah di tempat engkau berada mengalir kuasa daripada Tuhan, sehingga kita rasakan damai sejahtera Tuhan, ketenangan yang daripada Tuhan. Nyatakan, Bapa, kau mendengar seruan hatiku. Bapa, kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Nyatakan dari awal, Bapa, kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu
kepada anak-anaknya yang berharap. Allah yang memberikan kekuatan. Tuhan, di saat kami tenang, di saat kami susah, di saat kami takut, di saat kami bimbang, di saat kami sakit, kami bisa datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur akan hal itu Tuhan, akan kebaikan yang Kau berikan itu Tuhan, akan kesempatan yang Kau berikan, akan kelayakan yang Kau berikan kepada kami untuk datang kepada Bapa yang penuh dengan kebaikan dan kasih. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengangkat hatinya kepadamu, yang sedang mengalihkan pandangannya kepada Engkau ya Bapa. Engkau memberkati apapun yang diperlukan, apapun yang sedang dibutuhkan secara rohani, jiwani, jasmani, bahkan finansial. Engkau memberkati ya Tuhan. Kau Allah yang memberikan jawaban, Kau Allah yang memberikan ketenangan. Sungguh Tuhan, hanya dekat dengan Kau kami tenang, kami penuh dengan damai-Mu, dan kami percayakan hidup kami kepada Tuhan. Kau Allah yang akan memberikan apa yang menjadi kerinduan hati kami. Dan saat ini kami mau fokus belajar akan firman Tuhan. Karuniakan kami pengertian-pengertian yang akan membebaskan kami, yang akan membaharui kami, yang akan mengarahkan langkah-langkah kami untuk mengambil keputusan, pilihan-pilihan yang lebih baik Tuhan, yang tepat ya Tuhan, berguna bagi hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah kepada kami dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biar perkataan Kristus sendiri sampai kepada kami dan menjadi bagian dalam hidup kami dengan nyata. Di dalam nama Yesus kami sungguh berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Jemaat JKI Penuai Walonggong. Saya bersyukur sekali pada saat ini bisa berbicara meskipun lewat online kepada Jemaat JKI Penuai Walonggong. Tapi ini semua karena kemurahan Tuhan. Ada pepatah berkata bahwa tidak kenal maka tak sayang. Karena saya pengen disayang dan saya pengen juga diajak makan mungkin suatu saat nanti. Maka perkenalkan, nama saya Fendi Afrianto Kyuk. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Kupang. Dan kemudian saya baru datang ke negara Australia ini dan tinggal di daerah Mascot. Oke, pada hari ini kita bersyukur kita mau sama-sama belajar firman Tuhan yang luar biasa. Saya beberapa hari ini merenungkan kebaikan Tuhan, mencoba untuk melihat dari berbagai macam hal yang terjadi, yang saya alami, bagaimana perjalanan hidup, bagaimana Tuhan membawa saya bisa sampai pada saat hari ini, dan itu semua tidak terlepas dari kebaikan Tuhan. Maka saya mau mencoba untuk kita sama-sama belajar hari ini. Kita akan berbicara tentang iman tanpa rasa takut, atau bahasa kerennya adalah fearless faith, di mana kita coba untuk melihat iman dari sudut pandang Allah, bukan cuma dari sudut pandang kita sebagai manusia, tetapi kita melihat iman, bagaimana iman bekerja, menembus hal-hal yang tidak mungkin bagi kita, tetapi mungkin bagi Allah. Saya mengambil firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Kisah ini mungkin kisah yang sudah sangat amat kita sama-sama belajar. Kita sudah sama-sama mendengar dan sering kita pahami atau kita dengarkan dari pastor-pastor yang berada di gereja kita. Nah, kisah tentang bagaimana Abraham dipanggil oleh Allah keluar ke negeri yang tadinya dia tidak paham, dia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, tetapi Allah punya visi bagi dia. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah dan bisa kemudian merimang-rimang kembali atau merenungkan firman ini. Saya akan bagikan kisah ini. Ketika itu firman Tuhan datang kepada Abraham. Abraham belum berganti nama menjadi Abraham. Allah kemudian berfirman kepada Abraham,
agar dia pergi keluar dari negerinya ke tanah yang Allah janjikan kepadanya. Ini sebuah firman atau sebuah visi yang baru bagi Abraham. Ini sebuah hal yang secara manusiawi mungkin sesuatu yang di luar nalar pikiran Abraham pada saat itu. Coba kita masuk, coba kita kemudian mengambil bagian di dalam kisah ini. Kita menempatkan diri kita sama seperti Abraham yang kemudian dipanggil oleh Allah. Sehingga kisah ini kemudian kita dapat refleksikan di dalam hidup kita. Abraham kemudian diberikan visi dari Allah bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar. Engkau akan keluar dari negerimu, dari zona nyamanmu. Engkau akan keluar dan akan menjadi bangsa yang besar. Pada saat itu, Abraham belum memiliki seorang keturunan. Ia masih di dalam kehidupan yang biasa-biasa saja. Tetapi Allah kemudian memberikan sebuah visi yang besar ini. Abraham kemudian kita lihat, ketika Allah berfirman kepadanya, ia tidak kemudian berhitung-hitung. Ia kemudian tidak kemudian menimbang-nimbang pergi atau tidak. Tetapi ia langsung melaksanakan apa yang Allah berikan. Apa yang Allah inginkan. Visi yang Allah berikan kepada Abraham. Hal ini hal yang sangat luar biasa. Abraham menunjukkan sebuah keimanan yang benar-benar luar biasa. Iman tanpa rasa takut. Ia keluar, ia berjalan, ia menuntun keluarganya, bahkan istrinya, bahkan sanak saudara, bahkan apapun yang ia miliki ia bawa. Tidak kemudian langsung mendapatkan apa yang Allah berikan. Ada berbagai macam proses-proses hidup yang kemudian Abraham lalui. Yang kemudian Abraham kemudian ia lewati, mulai dari banyak proses yang ia harus lewati. Mulai dari dia mungkin berpikir, apakah benar Tuhan saya yang dipilih oleh Tuhan untuk keluar? Apakah benar Tuhan saya adalah orang yang benar-benar Tuhan janjikan untuk bisa menjadi bangsa yang besar? Hal ini tidak mudah, tetapi kita melihat ada beberapa hal yang Abraham coba lakukan. Yang pertama adalah, mari kita fokus pada perintah Allah kepada Abraham. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah ayahmu, ke negeri yang kuberikan kepadamu. Dalam Kejadian pasal 12 ayat yang pertama, Abraham dipanggil untuk meninggalkan segala yang akrab dengan dirinya, segala yang melekat dengan dirinya, segala yang kita bisa katakan zona nyamannya. Mungkin dia sudah berada pada titik yang aman, tetapi Allah kemudian melihat itu dan menuntun dia, membawa dia. Kemudian Allah memberikan dia sebuah visi yang luar biasa. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah, saat ini visi yang Allah berikan bagi kita apa? Apakah kita sudah menggunakan iman kita tanpa rasa takut? Mungkin kita sedang bergumul dalam kehidupan ekonomi. Mungkin kita bergumul dalam kehidupan keluarga. Atau kita punya pergumulan-pergumulan di dalam pekerjaan. Mungkin berat bagi kita. Manusia tidak pernah lepas dari namanya masalah. Masalah lahir sebagai sesuatu hal, kalau kita bisa bilang anak kembar dalam hidup kita. Ketika kita lahir di dunia, kita juga membawa masalah yang baru. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita fokus pada masalah itu? Ataukah kita kemudian fokus kepada apa yang Allah berikan dalam hidup kita? Pertanyaannya adalah, kita sudah tahu visi yang Allah berikan kepada kita atau tidak? Apakah kita sudah mengerti apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidup kita atau tidak? Ataukah kita kemudian lebih berfokus pada masalah-masalah hidup kita? Apakah kita lebih berfokus kepada hal-hal yang melekat dalam diri kita? Sesuatu yang akrab pada diri kita, zona nyaman kita, sehingga membuat kita kemudian tidak lagi menghiraukan visi besar yang Allah berikan dalam hidup kita. Visi besar yang Allah inginkan adalah kita menjadi garam dan terang dunia. Kita menjadi suratan yang terbuka. Kita menceritakan tentang kebaikan Allah, kebaikan Tuhan, kebaikan Kristus, kematian, kebangkitan, bahkan keselamatan yang Kristus berikan dalam hidup kita. Ataukah kita lebih banyak menceritakan tentang diri kita, lebih banyak menceritakan tentang kemewahan hidup kita,
Ataukah kita lebih banyak menceritakan tentang hal-hal prestasi hidup kita ketimbang kita menceritakan tentang kebaikan Allah? Abraham mengambil visi Allah, kemudian ia menjalankannya. Ia percaya di dalam iman tanpa rasa takut itu, Allah mencukupkan segala sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan, yang tidak pernah ia bayangkan, yang tidak pernah ia rasakan. Tetapi Allah kemudian menuntunnya, membawanya, mengajarinya, membuat ia semakin hari semakin melekat dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah ketika Allah kemudian berjanji kepadanya, ia akan menjadi bangsa yang besar. Pasti secara manusiawi, Abraham melihat istrinya belum mempunyai keturunan. Tetapi kenapa Allah kemudian berani mengatakan hal itu? Abraham kemudian tidak menimbang-nimbang, tidak mungkin, tidak pasti terjadi. Tetapi hal itu terjadi. Meskipun ada gejolak-gejolak yang terjadi, Abraham kemudian mengambil langkah yang terburu-buru. Tetapi Allah tidak pernah gagal. Allah selalu kembali pada tracknya. Allah selalu kemudian menuntun Abraham kembali pada apa yang Allah rancangkan. Ingat Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 yang katakan bahwa aku merancangkan masa depan yang penuh harapan dan bukan kecelakaan. Artinya ketika Allah memberikan visi bagi kita, visi itu adalah rencana Allah yang besar, yang dimana bukan rencana kecelakaan, tetapi membawa kedamaian, membawakan harapan yang baru, selalu baru kasih Tuhan dan tidak pernah putus-putusnya penyertaan Tuhan. Yang kedua, kita melihat bagaimana Allah kemudian menuntun Abraham dalam kisah ini dan membuat kita kemudian melihat bahwa hal ini sama seperti kita. Yang kedua adalah mari kita lihat perjanjian Allah dengan Abraham. Allah berjanji untuk membuat Abraham menjadi bangsa yang besar dan memberkati semua bangsa melalui keturunannya. Allah membuat Abraham yang tadinya seorang diri, sesuatu yang kecil menjadi sesuatu yang besar. Bahkan dikatakan keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Bahkan melalui bangsa itu, bangsa yang lain diberkati. Artinya bahwa melalui hidup Abraham ada multiplikasi yang terjadi. Orang-orang di sekitar, bangsa-bangsa di sekitar terberkati dengan kehidupan Abraham. Pertanyaan bagi kita saat ini adalah, apakah kita sudah menjadi berkat bagi orang lain? Apakah kemudian kita sudah menjadi hal yang menyenangkan juga bagi orang lain? Apakah hidup kita ketika bertemu dengan orang lain, orang merasa terberkati dengan diri kita? Atau justru ketika orang bertemu dengan kita, mereka di dalam hati ngedumel, ih dia lagi yang saya ketemui, ih kok dia lagi? Ini hal yang kemudian mari kita rubah bersama. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita belajar dari satu kesalahan ke kesalahan yang lain untuk menjadi lebih dewasa. Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi serupa dengan Dia, serupa dengan Kristus. Artinya bahwa kita belajar untuk terus semakin hari mengikis keinginan kita, mengikis kedamaian kita, mengikis hal-hal yang melekat dalam diri kita, yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Allah mengikis dan memproses Abraham menjadi pribadi yang luar biasa. Hal besar yang Allah berikan, ada ujian besar juga yang kita akan lalui. Tapi percayalah bahwa Tuhan berkata, Ia menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Artinya Allah bertanggung jawab dalam diri kita. Sebesar apapun masalah kita, ingat firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mungkin saat ini kita letih, mungkin saat ini kita lemah, mungkin saat ini kita tidak berdaya. Tapi percayalah bahwa ketika kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, di situ ada kekuatan yang baru, di situ ada kesegaran yang baru. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban-beban, aku akan memberikan kelegaan. Tuhan katakan semua yang letih lesu, artinya apapun masalah kita, semua hal yang membuat kita lemah, Tuhan katakan Ia memberikan kelegaan. Maka daripada itu saat ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita bawa hidup kita, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, izinkan iman kita menembus batas-batas kemustahilan dalam diri kita.
Izinkan iman kita kemudian membuat kita maju bersama dengan Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir yang saya mau bagikan adalah biarkan iman kita, saya sudah singgung tadi, menembus batas kemustahilan. Mungkin bagi manusia masalah kita tidak mungkin selesai. Mungkin bagi manusia masalah kita tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Tapi saya mau katakan, itu pandangan manusia. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ia dapat merubah segala sesuatu. Ia dapat membuat segala sesuatu yang tadinya kita pikir tidak mungkin menjadi mungkin. Ia dapat membuat Abraham dari bangsa yang kecil menjadi bangsa yang besar. Itu mustahil. Tetapi iman Abraham menembus batas-batas kemustahilan. Menembus rongga-rongga yang membuat dia merasa sempit, tetapi menjadi besar ketika bersama dengan Allah. Izinkan iman kita juga seperti itu. Iman kita menembus batas-batas kemustahilan. Ada sebuah lagu dari saya lupa yang berjudul Nothing is Impossible. Artinya tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bersama dengan Tuhan. Percayalah bahwa Dia menuntun kita, Dia mengarahkan kita, Dia mengajarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang baru. Daud berkata bahwa Tuhan menuntun dia ke air yang tenang. Tuhan menuntun dia ke rumput yang hijau. Tetapi sampai pada air yang tenang, rumput yang hijau, Daud melewati banyak proses hidup yang tidak mungkin sebagai manusia biasa ia dapat melewatinya. Tetapi bersama dengan Tuhan, Daud mengerjakan banyak hal yang luar biasa. Saya percaya kita pun sama seperti Daud, kita pun sama seperti Abraham, kita pun sama seperti Daniel, kita pun sama seperti Musa ketika kita bersama dengan Tuhan. Hal-hal yang tidak mungkin dapat kita kerjakan, hal-hal yang mustahil dapat kita lalui bersama dengan Tuhan. Izinkan keimanan kita semakin hari semakin bertumbuh, keimanan kita menembus hal-hal yang mustahil itu. Karena kita punya Allah yang besar, kita punya Tuhan yang besar. Jika Ia datang untuk menebus diri kita, artinya Dia punya sesuatu yang besar dalam hidup kita. Maka dari itu jangan jadikan diri kita kecil, iman kita kecil, tetapi membangun kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi hari lepas hari. Kiranya firman Tuhan pada hari ini membuat kita semakin hari semakin bertumbuh, punya iman yang luar biasa, iman yang melewati rasa takut, iman yang kemudian membuat kita semakin hari semakin percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saya berdoa untuk setiap jemaat JKI Penuai di Walonggong. Tuhan, Engkau berkati mereka semuanya. Biarkan iman kami semakin hari semakin bertumbuh. Biarkan firman yang kami dengar hari ini membentuk kami, mengarahkan kami, mengajarkan kami, membuat kami semakin hari semakin menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkan firman yang kami belajar dari kisah Abraham ini membuat kami juga punya iman yang lebih lagi bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, jemaat yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, berikan jalan keluar. Yang punya masalah ekonomi, kesehatan, masalah apapun, Tuhan yang memberikan kemampuan untuk bisa menyelesaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu, mari kita bersatu hati berdoa untuk persembahan dan beberapa doa syafaat kita. Bapak Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak, ibadah telah berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak. Biar iman kami semakin diteguhkan, iman kami semakin bertumbuh ya Bapak. Kami mau taat, kami mau setia hanya kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau doa untuk persembahan yang akan sidang jemaat-Mu bawa Bapak. Persembahan kasih, persembahan perpuluhan, apapun yang kami bawa Tuhan, biar untuk pekerjaan kerajaan-Mu ya Bapak. Biar tangan Tuhan kiranya ya Bapak yang memberkati, tangan-tangan yang memberi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga terus mau berdoa untuk setiap kerinduan
pergumulan sidang jemaat-Mu ya Bapak. Khususnya yang sakit Bapak, kami minta biru-biru kuasa Tuhan Yesus yang menyembuhkan ya Bapak. Kami percaya Engkau Tuhan Jehovah Rafa kami, Engkau Tuhan yang pembuat mukjizat sejati ya Bapak, yang tidak mungkin menjadi mungkin ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang terus menjaga kami ya Bapak. Kami terus berdoa untuk yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, biar Tuhan, tangan Tuhan yang memberikan, yang menyediakan Tuhan pekerjaan yang terbaik yang datang daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pergumulan sidang jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga terus mendoakan bangsa tercinta kami, bangsa Indonesia ya Bapak. Kami berdoa, kami minta lawatan-Mu terjadi untuk bangsa Indonesia ya Tuhan. Kemuliaan-Mu ya Bapak, Kau hujani untuk bangsa Indonesia ya Bapak. Revival jiwa ya Bapak, kebangkitan jiwa-jiwa ya Bapak. Jiwa-jiwa yang sudah lesu ya Bapak, biar kembali diapikan ya Bapak, sehingga mereka kembali haus akan Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga terus mau topang pemilu di tahun depan ya Bapak. Kami minta ya Bapak presiden yang terbaik Tuhan, yang mempunyai kebijaksanaan Tuhan, yang mempunyai kepentingan untuk rakyat Indonesia ya Bapak, sehingga mereka mempunyai jiwa yang takut akan Engkau. Setiap keputusan yang diambil untuk kepentingan rakyat Indonesia, keputusan yang takut akan Engkau, keputusan yang terbaik yang datang daripada Engkau ya Bapak. Kami memberkati Indonesia, negara tercinta kami ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk Sydney, Wollongong, Australia, tempat kami tinggal ya Tuhan. Kami juga mau memberkati negara Australia ini ya Bapak, biar tangan Tuhan yang terus campur tangan juga. Gereja-gereja yang ada juga ya Bapak, terus menjadi pendoa-pendoa-Mu yang setia. Negara ini ya Bapak diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami terus doakan bangsa-bangsa ini ke dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, ibadah telah selesai pada siang hari ini. Terima kasih kepada hambanya Pak Fendi Afrianto Kyuk yang sudah membawakan firman yang sungguh luar biasa, yang memberikan iman kita, membuat iman kita bertumbuh semakin hari, semakin kuat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa untuk mengakhiri ibadah pada siang hari ini, untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas siang hari ini Tuhan. Kau sertai hamba-Mu ini Tuhan, Fendi Afrianto Tuhan. Biarlah Kau pakai terus Tuhan, menjadi hamba yang setia melayani-Mu dimanapun dia berada Tuhan. Bapak, biarlah pada siang hari ini Tuhan, firman yang kami dengar bertumbuh subur di dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu, sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Bawa berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, persetujuan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan yang datang daripada Roh Kudus, menuntun kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom.